Saya Fahri Nur Aziz sebagai Ketua Pelaksana. Saya Dwi Adini sebagai Bendahara Pelaksana. Saya Elisa Gita sebagai Sekretaris Pelaksana. Saya Ahmad Zaki Al-Kifari. Saya Fatimah Siti Gita. Saya Arini Damayanti. Saya Ayu Amelia. Kami bagian dari acara. Saya Dita Nur Aulia. Saya Dini Ihwani. Saya Elisa Gita. Kami sebagai kesekretariatan. Saya Eka Wira. Saya Adi Firdaus. Saya Kapten Saya Dita Gifari. Saya Aziz Hakim. Kami bagian perlengkapan. Saya Guru Sastra. Saya Fauziah Zari. Saya Febrianti. Saya Tifa Aziza. Kami PRC Humas. Saya Hikmah Aulia. Saya Dwi Andini. Saya Adelia Tri Rahmawati. Saya Karina Nasya Pratika. Kami sebagai konsumsi. Saya Fania Atira. Saya Husni Umaro. Dan saya Alufia. Saya M. Novel Alfarisi. Kami sebagai PDD. Baiklah, sebelum memulai acara pada siang hari ini, izinkan saya membacakan satu pantun. Untuk para hadirin, dibantu jawab cakep ya. Oke. Daun mangga, daun salam. Petik dari kebun Pak Lurah. Izinkan saya mengucapkan salam. Semoga yang menjawab rezekinya berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sempat dan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan edukasi pengembangan psikologi agama terhadap anak. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang kami hormati Ustadz Ustazah, pengurus TPA Darul Jannah, serta seluruh adik-adik yang berbahagia. Perkenalkan, saya Ayu Amelia selaku pembawa acara yang akan memandu kegiatan pada siang hari ini. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فإنما يشكر نفسه ومن يشكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا
tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan yang insya Allah bermanfaat ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Yang kami hormati para ustaz dan ustazah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta adik-adik santri yang kami sayangi dan kami banggakan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang dari kelas 5B angkatan 2024. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan sambutan hangat yang telah diberikan kepada kami sehingga dapat hadir dan melaksanakan kegiatan bersama adik-adik santri di TPA Darul Jannah. Kami merasa senang sekali bisa hadir dan bertemu langsung dengan adik-adik semua. Semoga kegiatan yang kita lakukan hari ini tidak hanya menjadi acara biasa, tetapi juga menjadi momen belajar, bermain, dan berbagi kebahagiaan bersama. Kami juga berharap kehadiran kami di sini dapat memberikan manfaat, walaupun mungkin tidak seberapa. Yang terpenting, semoga silaturahmi yang terjalin hari ini bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Kami menyadari bahwa acara yang kami selenggarakan hari ini mungkin masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Namun kami berharap hal tersebut tidak mengurangi keseruan dan manfaat dari kegiatan yang dilakukan hari ini. Semoga adik-adik tetap bisa menikmati acara ini, merasa senang, dan mendapatkan pengalaman yang berkesan. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama kegiatan berlangsung. Sekali lagi, terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Semoga acara kita hari ini berjalan lancar, seru, dan tentunya bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka semarak edukasi jiwa keagamaan anak TPQ. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Ketua Yayasan TPA Hidayatullah Ali Hidayatullah, Ustazah Zaharah, dan yang terhormat kepada Ustaz dan Ustazah yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tidak lupa yang terhormat kepada para mahasiswa dan yang kami sayangi juga kepada anak-anak TPA yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa cinta kami terhadap kalian. Oke, di sini saya akan mengucapkan, di sini saya mewakili Ketua Yayasan TPA Al Hidayatullah. Saya mengucapkan sangat terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyelenggarakan dan mendukung acara ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi kita. Dan semoga acara ini bermanfaat baik untuk mahasiswa maupun anak-anak TPA. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تغفر لنا وترحمنا وكلنا من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Kepada semua, para siswa, para guru, dan seluruh yang hadir di tempat ini. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah ilmu yang bermanfaat, mudahkanlah kami dalam belajar dan mengamalkannya, serta jadikanlah kami pribadi yang berakhlak mulia, berbakti pada orang tua, serta pribadi yang bertanggung jawab pula. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Dan untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara pada siang hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan memohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata dalam setiap penyampaian, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah siapa namanya? Kalau kakak itu adalah Kak Ahmad Zaka Rifari. Jadi di sini adik-adik bisa mengucapkan Kak Zak. Jadi di sini kakak akan mengajak adik-adik semuanya itu untuk belajar bagaimana tentang jiwa keagamaan pada anak usia PPQ. Nah, jadi adik-adik, tema kita hari ini adalah generasi hebat, jiwa kuat, berkualitas dalam ilmu dan karakter. Oke adik-adik, di sini sebelumnya. Sebelum kakak kasih materi nih, kakak mau mendengar suara khas dari adik-adik TPA Al-Hidayatullah. Mari kita sebelumnya untuk sholawat Al-Hidayah. Sebelumnya kakak akan mendengar suara dari adik-adik TPA Al-Hidayah. Nah, jadi adik-adik ada yang tahu tentang sholawat Nariyah? Yang Ada yang tahu? Tahu? Coba angkat tangan, siapa yang tahu? Salawat. Coba, apa namanya? Putra, coba. Oke. Kelas Iqra, Al-Quran. Iqra, oke. Nah adik-adik, mari kita baca sholawat terlebih dahulu ya. Bareng-bareng, oke? Siap? Halo. Hai. Boleh kita baca bareng-bareng sholawatnya? Boleh, oke. Dipimpin oleh Putra. Wahid, Isni, Salasa. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illazim tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil muradu wa tuqada bi radaibu wa tunalu bi radaibu wa tudnul awati wa yuntas tolongamun biwajil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumilah. Generasi yang
hebat. Oke, apakah rahasia yang pertama? Yang pertama, ada yang tahu? Yang pertama itu adalah caranya itu dengan menuntut ilmu. Oh iya, benar sekali adik-adik, menuntut ilmu. Siapa di sini yang mau menjadi tentara? Ya, yang mau menjadi dokter? Yang mau menjadi guru? Yang lain jadi apa? Polwan? Polisi melawan? Masya Allah, Masya Allah. Nah, jadi adik-adik, cara kita mencapai cita-citanya itu, halo, hai, oke. Jadi cara kita mencapai cita-citanya itu perlu kita itu belajar. Belajar itu adik-adik tidak seharusnya kita di sekolah saja adik-adik. Belajar itu bisa kita di rumah, dimanapun adik-adik, di setiap waktu. Kakak ada pertanyaannya. Apa contoh kita belajar di rumah? Ada yang tahu angkat tangan? Contoh kita belajar di rumah apa? Oke. Siapa namanya? Habib. Apa contoh dari belajar di rumah menurut Habib? Iya, contohnya apa? Menulis, ya. Terima kasih Adin. Ada Alia? Dapat door prize. Terima kasih Adin. Ada yang lagi? Nah, ya, coba. Jauh. Apa tuh? Membaca buku. Ya, benar sekali. Cewek ada? Siapa namanya cantik? Akila, apa contoh dari membaca buku? Contoh dari belajar di rumah? Mendapat ilmu, ya benar sekali. Ada lagi? Adik-adik? Habis? Konsentrasi dimulai. Oke, siap? Siap. Konsentrasi. Langsung ini ya, langsung. Bukan ke orang tua. Itu berarti. Oke. Jangan disebut Kak, perbuatan kita. Kak, jangan disebut ya perbuatannya. Langsung duduk atau berdiri. Oke. Ini serius ini. Serius ya sekarang. Ya, siap. Oke, siap. Menolong orang di jalan. Siap. Mengerjakan sholat subuh. Coba. Maju. Sini. Siapa namanya? Sina. Tuh, siapa namanya? Sina. Oke. Ikro atau Al-Quran? Ikro. Kalau semuanya? Kalau namanya? Sofir. Ini? Imam. Ini? Hafiz. Ini? Azhar. Sampai memimpin. Ini ada ya? Ini yang punya. Kakak minta adik-adik. Biar kakak minta bacakan doa bangun tidur.
Gak tahu? Bisa? Baiklah, untuk Abid pertanyaannya apa? Bagaimana cara belajar yang semangat? Jadi itu pertanyaan dari Abid untuk bertanya bagaimana agar belajar itu semangat. Baiklah, kami silakan kembali ke depan. Bagaimana ada pertanyaannya? Apa? Di adik Abid, benar ya? Jadi pertanyaan dari tadi itu adalah, Kak, bagaimana sih cara belajar agar semangat untuk belajar? Ya. Jadi gini adik-adik. Caranya agar kita belajar itu semangat, tidak malas. Yang pertama, kita harus nah, jadi kita adik-adik, sebelum kita belajar itu, kita harus melihat cita-cita kita. Jadi kalau misal pengen ranking 1 di dalam kelas, pasti kita akan semangat untuk belajar adik-adik. Itu ya. Dan yang kedua, jangan adik-adik merasa belajar itu adalah suatu hal yang membosankan adik-adik. Belajar itu adalah suatu hal yang mengasingkan. Bagaimana Kak caranya? Caranya itu dengan adik-adik bisa sambil bermain. Tahu kan sambil bermain seperti tadi? Itu adalah salah satu belajar adik-adik kita kan? Sambil bermain. Kalau di rumah, misal kita pengen belajar untuk ulangan seperti itu ya. Jadi adik-adik bisa sebelumnya itu mengatur waktu seperti itu. 5 menit kita belajar, setelah itu baru 5 menit kita bermain. 5 menit belajar itu deh adalah waktu yang paling berharga. Ya, tidak perlu lama-lama belajar. 5 menit saja, yang penting kita fokus. Mungkin itu saja penyampaian jawaban dari kakak. Selanjutnya pertanyaan dari adik sini. Hazimah. Nah, pertanyaan dari adik Hazimah tadi, Kak, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan lancar? Nah, sebelumnya kakak pengen tahu, adik Iqra berapa? Al-Quran, Masya Allah, Al-Quran. Nah, adik-adik, cara membaca Al-Quran dengan lancar itu, yang pertama kita setiap hari kita baca. Salah satunya adik boleh coba setelah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, usahakan adik itu membaca Al-Quran setiap maghrib. Insya Allah deh, setiap harinya pasti adik akan lancar dalam membaca Al-Quran. Bisa Iqra? Hazimah? Bisa? Nah, ya. Mungkin itu saja jawaban dari kakak. Lebih dan kurang kakak mohon maaf kepada Allah. Walaupun saya kembalikan kepada Agung moderator. Semangat edukasi jiwa keagamaan anak. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu.